Sampai akhirnya aku mulai dapet tawaran kerja sama. Bayangin ya, dari yang awalnya tuh aku bener-bener nggak tahu kontennya tuh harus apa, record video juga cuma pakai handphone jadul gitu ya, handphone. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about mulai aja dulu atau coba aja dulu. Aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku sampai akhirnya aku tuh berpikir bahwa mulai aja dulu atau coba aja dulu sebelum kita tahu exactly bagaimana caranya itu bener-bener diperluin. Jadi sebelum aku mulai aktif membuat konten di YouTube, aku itu kan seorang ibu rumah tangga ya, yang kegiatannya itu ya kayak ibu rumah tangga pada umumnya aja, mengurus anak, mengurus rumah, dan ya itu aja. Jadi waktu itu aku kayak ngerasa kehilangan identitas, dan sekaligus aku tuh merasa stres, overthinking pada segala hal. Aku mulai merasa bahwa diri aku udah nggak berarti, bahwa aku udah bukanlah diri aku lagi gitu. Dan saat itu aku mulai berpikir nih untuk menemukan kegiatan baru yang bisa membuat aku itu atau bisa meningkatkan self esteem aku sendiri. Nah, saat itu aku mulailah memutuskan untuk membuat konten di YouTube. Saat aku mulai membuat konten di YouTube, aku tuh bener-bener nggak tahu sama sekali kayak dasar-dasarnya kayak gimana, terus membuat konten itu harus menyiapkan apa aja, pokoknya aku nggak tahu. Yang waktu itu aku lakuin adalah ngambil handphone aku, yang mana handphone aku tuh masih Samsung A80. Handphone ini tuh waktu aku mulai bikin itu umurnya udah sekitar 4 tahun lebih gitu loh, yang mana emang kualitas videonya tuh ya nggak gitu bagus ya, tapi ya udah, karena aku mau melakukan hal yang baru, mau mencoba hal baru, ya udah aku pakai aja yang ada di sekeliling aku. Terus aku pakai tripod, aku alhamdulillah punya tripod ya. Kemudian waktu itu aku juga belum punya lighting apapun, jadi aku tuh masih memanfaatkan cahaya ilahi gitu lah, kayak natural lighting aja. Jadinya ya gambarnya emang seadanya banget. Dan waktu itu aku tuh mulai bikin konten itu bener-bener nggak ngerti kalau misalnya sebuah konten itu harus kita siapkan apa namanya, skripnya gitu. Jadi kita harus research dulu skripnya, atau misal kita harus at least kita nulis poin-poin yang mau kita bicarakan gitu loh, agar kita itu terkonsep kontennya. Nah waktu itu aku nggak tahu kalau misalnya seorang content creator itu harus membuat itu semua. Jadi aku mulai aja yang mana skripnya atau ide kontennya itu cuma ada di kepala aku doang. Jadi waktu itu aku tuh masih ngomong sangat-sangat terbata-bata, dan mungkin terkesan ngalor ngidul gitu ya. Dan waktu aku mulai membuat konten itu, subscriber channel aku tuh masih, kalau nggak salah, 0 atau 1 gitu ya, karena aku tuh sebenarnya membuat channel udah lama banget dari 2011, tapi mulai aktif atau mulai memutuskan untuk konsisten itu di 2022. Nah saat itu aku tuh minta tolong ke keluarga aku, teman-teman terdekat aku untuk subscribe channel aku, biar kayak channelnya tuh nggak malu-maluin aja gitu loh, kayak 0 subscribers atau 1 subscribers itu kan kayak gitu ya. Terus abis gitu setelah konten itu diupload, aku tuh bener-bener malu banget untuk share ke sosial media aku, kayak misalnya Instagram atau WhatsApp. Aku tuh bener-bener nggak punya nyali untuk itu, karena aku tuh sangat-sangat malu gitu loh. Dan ya sesuai prediksi, viewsnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kayak mungkin paling banyak itu 10, 30, 40 gitu. Pokoknya tuh mencapai views 100 aja tuh udah susah banget waktu awal itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, aku jadi tahu tuh, jadi mulai belajar. Seorang content creator itu harus nyiapin apa aja sih sebelum dia membuat video, kayak misalnya research dulu, script writing gitu ya, at least menyiapkan poin-poin yang mau dibicarakan agar pembicaranya itu nggak ngalor ngidul, agar terkonsep gitu loh ya. Dan seiring berjalannya waktu lagi, views aku tuh alhamdulillah mulai naik gitu ya. Kemudian juga aku jadi kenal dengan youtuber-youtuber pemula lain, yang mana jadinya bisa sharing gimana sih caranya ngembangin channel itu gitu. Terus belajar hal-hal yang baru lah. Dan itu tuh membuat aku merasa hidup gitu loh, kayak merasa oh ternyata aku bisa kok mencoba hal baru, aku bisa kok melakukan hal yang baru gitu. Jadinya self esteem aku tuh
mulai naik juga. Sampai akhirnya aku mulai dapet tawaran kerja sama. Bayangin ya, dari yang awalnya tuh aku bener-bener nggak tahu kontennya tuh harus apa, record video juga cuma pakai handphone jadul gitu ya, handphone Samsung A80 yang usianya udah tua banget gitu ya. Nah itu tuh bener-bener di luar ekspektasi aku ketika aku mulai dapat tawaran kerjasama dari beberapa brand. Ketika awal mulai dapat tawaran kerjasama dari brand, itu tuh aku bener-bener gak ngerti juga tuh harus kayak gimana gitu. Kemudian ditanyain SOW apa segala macam yang aku bener-bener nggak ngerti, karena aku emang dari awal itu aku yang nggak expect aja akan ada brand yang ngajak kerjasama gitu ya di channel aku. Dan selain itu, aku juga sekarang itu kan bisa mendapatkan penghasilan juga dari YouTube ya. Dan itu tuh bener-bener membuat aku semakin semangat sebenarnya ya. Walaupun di tengah-tengah perjalanan itu pasti ada yang namanya rasa kayak jenuh, kemudian kayak pengen putus asa aja lah kalau misalnya views itu lagi turun, karena kan emang algoritma YouTube itu kan selalu berubah ya. Semua sosial media sih pasti algoritmanya tuh selalu berubah setiap hari kan. Nah jadi itu tuh benar-benar challenging juga. Cuman di balik itu semua aku sangat merasa bersyukur, dan bahkan aku tuh selalu berpikir kenapa sih aku nggak mulai aja ini dari dulu-dulu gitu loh. So, untuk teman-teman yang mungkin mau mulai bikin konten, atau sebenarnya konsep mulai aja dulu atau coba dulu aja sebelum kita tahu gimana caranya, itu berlaku untuk semua hal ya. Jadi nggak cuman tentang membuat video di YouTube gitu, tapi tentang segala hal yang mau kamu coba. Itu tuh bener-bener ya kamu harus berani aja coba dulu. At least ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu menginginkan diri kamu itu melakukan hal yang baru, lakuin yang ada di depan mata kamu. Jadi intinya itu kamu yang penting melangkahlah, sekecil apapun langkah itu, sedekat apapun langkah itu, yang penting kamu berpindah gitu dari satu tempat ke tempat lain, karena itu yang nantinya akan membuat kamu itu merasa lebih termotivasi. Dan jangan pernah membandingkan pekerjaan awal kamu dengan pekerjaan orang lain yang mungkin mereka udah melakukannya itu dalam waktu yang lama gitu. Istilahnya itu hindari untuk membandingkan langkah pertama kamu dengan langkah ke 1000 orang lain. Jadi misalnya kamu baru banget mulai mencoba melakukan sesuatu, which is kamu itu pengetahuan tentang hal itu masih sedikit, terus jangan pernah tuh kamu bandingin apa yang sedang kamu lakukan, hal awal yang kamu lakukan itu dengan misalnya project orang lain yang mereka tuh udah melakukannya selama bertahun-tahun gitu, atau pokoknya lebih lama dari kamu mereka memulainya gitu. Jangan pernah membandingkan hal itu, karena itu bener-bener nggak apple to apple dan nggak make sense aja kalau kamu membandingkan diri kamu dengan orang yang sudah menjalankan hal-hal serupa itu lebih lama gitu. Karena ya cuma akan membuat diri kamu itu merasa rendah, merasa demotivasi. So, pesan dari aku ketika kamu mau melakukan apapun, itu mulai aja dulu dari hal terkecil, dari langkah terdekat. Jangan nunggu kamu punya ini itu, jangan nunggu kamu bisa jago gitu. Karena apapun itu ketika kita memulai ya memang wajar ketika kita hasilnya itu ya, hasil yang kita mulai itu jelek misalnya, itu sangat-sangat wajar. Karena itu adalah pengalaman pertama kita dan yang akan mengajari kita bagaimana caranya untuk lebih baik nantinya. Untuk kamu yang baru mau bikin konten, yang baru mau aktif di sosial media, mulai aja dulu. Apapun tools yang kamu punya, mulai aja dulu. Nanti seiring berjalannya waktu, kamu akan tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang bisa meningkatkan kualitas hasil konten kamu. Atau yang akan mulai kegiatan baru atau mencoba hal baru, misalnya menjahit, mulai aja dulu. Siapa tahu dengan kamu memulai sekarang, dengan tools yang apa adanya itu, dengan skill yang masih apa adanya itu, bisa mengantarkan kamu menjadi desainer misalnya. Itu tuh benar-benar nggak akan ada yang tahu ya, kayak hanya waktu yang akan menjawab apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ketika kamu melihat video ini, silahkan mulai hal baru yang emang kamu udah pengen banget mulai aja dulu. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bisa bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!